terkait PowerPoint. Nah, di sini kita pertama-tama mencari dulu tab here to search. Nah, tulis karena saya tadi sudah membuka makanya ada di sini. Dari itu kita tulis dulu PowerPoint. Nah, di sini langsung muncul PowerPoint. Kita buka dulu aplikasinya. Setelah membuka, di sini ada banyak menu. Di sini beberapa file yang telah terbuat. Di sini ada new, open, dan lainnya. Nah, untuk membuat PowerPoint sendiri bisa kita buat di tulisan ini blank presentation. Nah, ini yang lainnya untuk beberapa template yang bisa kita gunakan dari PowerPoint ini tersendiri. Kita langsung saja pencet blank presentation. Nah, di sini muncul beberapa halaman atau format-format tentang PowerPoint. Pertama saya jelaskan dulu, di sini ada fitur save. Nah, di save ini bisa kita, jika sudah telah menyelesaikan, kita bisa pencet save di atas sini, atau tidak kita bisa pencet langsung Ctrl S. Terus di file ini ada banyak beberapa tampilan seperti home, new, open. Open ini untuk membuka file yang telah kita save. Di sini ada juga info untuk misalnya kita mau mengunci atau mengamankan terkait PPT yang kita punya. Di sini ada juga inspect presentation, manage presentation. Di sini save. Nah, save ini dimana kita ingin setelah membuat file tersebut kita ingin men-save. Nah, kita bisa pencet di sini beberapa tempat save. Tapi yang biasa digunakan saya itu yaitu di this PC, atau pencet langsung ada place. Nih, browse, pencet browse. Nah, pilih dokumen, terus ubah namanya PPT Haikal. Oke. Nah, setelah kita save, otomatis nama yang tadinya awalnya di sini presentation 1, tulisannya berubah menjadi PPT Haikal karena kita telah mengubah tadi. Nah, di sini ada juga kegunaan save as. Save as ini gunanya untuk jika kita ingin meng-save file baru, kita bisa menggunakan save as. Terus di sini ada print. Print ini gunanya untuk jika kita mau memprint PPT yang kita buat. Ya, ada ekspor dan lainnya. Kemudian beberapa dari fungsi homework di sini ada new slide. New slide ini untuk membuka apa namanya? Kita tulis dulu di sini. Masih. Nah, teknologi informasi ini ini kan judul atau judul mata, bisa dibilang mata kuliah lah, mata kuliah. Nah, kalau kita membuat materi selanjutnya, kita bisa pencet ini new slide, terserah dari kebutuhan yang kita inginkan. Misalnya kita pencet compression. Compression ini di sini ada beberapa fitur lagi. Misal di sini kita buat tabel periodik, tabel pertumbuhan penduduk. Ini saja. Di sini bisa jumlah migrasi beberapa tahun terakhir. Nah, di sini di bawahnya ada beberapa menu, tapi kali ini kita pakai coba insert chart aja, insert chart. Kita pakai kolom. Ya, oke. Nah, di sini sisa kita masukkan datanya.
Ini contoh saja, tahunnya berapa juga. Sini juga bisa kita masukkan kembali grafiknya. Nah, di sini muncul juga. Lalu jika kita ingin membuat file baru lagi, kita bisa menggunakan ini, name slide lagi, title slide. Nah, di sini juga tersedia fitur, beberapa fitur. Mohon maaf, bukan fitur, tetapi untuk melihat berapa jumlah slide kita di sini sudah kelihatan. Ini ada 1, 2, 3, atau tidak, lihat saja langsung di sini slide 1 or 3. Kemudian di dalam home ini terdapat beberapa fungsi. Ada slides, font, paragraf. Di font ini tentunya mirip saja sama dengan MS Word, dimana bisa kita mengubah tulisannya. Misalnya ini kita blok dulu, nah, ini tergantung teman-teman lagi apa mau tulisannya, apa yang dibutuhkan dari di sini juga ada menu copy. Ini copy. Nah, bisa teman-teman membuat ini kita pencet. Misal teman-teman tidak mau pencet lewat keyboard, bisa pencet lewat sini. Seperti ini. Nah, untuk itu ada juga cara untuk bagaimana kita bisa melihat hasil presentasi kita. Kita bisa menekan tombol F5 pada komputer kita. Nah, ini menu tampilan jika kita ingin mempresentasikan PPT yang kita punya. Oke, mungkin kita back lagi. Di sini kita bisa juga untuk paragraf ini bisa kita gunakan beberapa metode. Mungkin untuk kayak pertumbuhan penduduk ini yang kurang di tengah, kita bisa pencet di sini. Nah, maka dia di tengah. Ini chart title bisa kita ubah 2019 sampai 2020 sampai 2023 juga bisa. 2020 sampai 2023 jumlah imigrasi ini bisa kita ubah juga, kita kasih ke tengah biar dia rata. Oke, jadinya seperti ini. Nah, terus kemudian di bagian driving ini ada juga gunanya, pertumbuhan penduduk, jumlah imigrasi beberapa tahun terakhir, arrange. Misalnya kita ingin mensejajarkan tops atau tidak, arrange. Kita pencet dulu ini sabar ya. Arrange. Center, alliance, beberapa pokoknya fitur yang bisa kita gunakan. Batang. Nah, ini tergantung dari kita posisinya di mana. Tapi X alliance top naik. Nah, itu bisa juga. Pokoknya ini alliance untuk mensejajarkan kiri dan kanan, tetapi saya di sini tidak terlalu menjelaskan. Pokoknya untuk penggunaan arrange alliance ini bisa kita pakai untuk mensejajarkan kiri dan kanan. Oke. Kemudian di sini ada beberapa fitur yang terakhir, slideshow, reading view, sama slideshow. Kita pencet saja mungkin untuk slideshow. Nah, hasilnya seperti ini. Teman-teman yang atau rekan-rekan yang menonton video ini bisa kita lihat dalam bentuk kecil
beberapa slide yang telah kita buat. Nah, kemudian di sini ada reading view, membaca. Ini membaca slide yang kita punya. Nah, seperti ini. Terus kemudian ada slideshow. Nah, ini presentasi seperti tadi kita pencet di F5. Nah, ini mendukung presentasi saat kita menjelaskan. Seperti itu. Lalu di sini ada zoom out, zoom in untuk memperjelas. Kita kembali ke normal dulu. Nah, di sini untuk memperbesar. Misal kita mau mengedit, bisa kita perbesar atau perkecil. Nah, tergantung dari teman-teman. Kemudian di sini ada shapes, beberapa shapes bisa kita gunakan. Saling shapes. Kita mau taruh di sini untuk bahwa mengkode ini adalah halaman selanjutnya. Shape fill, shape outlines. Ini outlines untuk agar di ininya di shapesnya ini ada pinggiran. Terus efek ini banyak seperti ini 3D mungkin lebih bagus. Nah, banyak, tergantung dari pilihan kita saja yang mana yang ingin digunakan. Misalnya kita 5 kembali. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu mungkin beberapa fungsi yang lainnya itu seperti ini, bisa mengubah tombol A ini kan bisa menambah ukuran tulisan, ini memperkecil, besar, ini juga bisa. Ini kan tidak sejajar, kita samakan ukurannya di 24. Nah, seperti itu. Bisa juga misalnya kita mau garis bawahi bold, kasih miring, atau garis bawah bisa juga, atau tidak. Ini bisa agar lebih keren. Mungkin untuk pengenalan itu saja yang dapat saya sampaikan, karena untuk pengenalan sendiri mungkin dasar-dasarnya saja, dasar-dasarnya yang bisa saya jelaskan. Mungkin untuk yang lainnya bisa di next video. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.